Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Monica dengan NIM 24531118 dari kelas PAI 2C semester 2. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas kuliah Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Emi Kholila Harahap, MPDI. Dengan judul yaitu mengenai konsep serta implementasi manajemen peserta didik di sekolah. Kalian tahu nggak sih apa itu manajemen peserta didik? Berikut penjelasan mengenai pengertian dan ruang lingkupnya. Manajemen peserta didik adalah proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan, pembinaan selama di sekolah, hingga saat peserta didik meninggalkan sekolah setelah tamat. Ini mencakup pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas untuk mendukung proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sementara untuk ruang lingkup manajemen peserta didik yaitu meliputi yang pertama penerimaan peserta didik baru, yang kedua pengelompokan kelas dan penempatan, ketiga pencatatan dan administrasi data siswa, 4 pengelolaan kehadiran dan disiplin siswa, 5 pengembangan potensi bakat dan minat siswa, 6 pembinaan dan layanan konseling, 7 penanganan masalah siswa termasuk perilaku akademik dan sosial, 8 mutasi masuk dan keluar siswa, dan 9 yaitu kelulusan dan alumni. Selanjutnya mengenai tujuan dan fungsinya. Tujuan dari manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar yang lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khususnya meliputi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan bakat dan minat peserta didik, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Sedangkan untuk fungsi manajemen peserta didik yaitu meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan siswa yaitu berupa jumlah, ruang kelas, dan guru. Yang kedua yaitu pengorganisasian kegiatan dan layanan siswa. Ketiga, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yaitu seperti bimbingan, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Yang keempat, evaluasi dan pengawasan untuk perbaikan dan peningkatan mutu layanan. Dan yang kelima yaitu pengembangan siswa dalam aspek akademik dan non-akademik. Selanjutnya mengenai prinsip dan prosedur. Prinsip manajemen peserta didik yaitu yang pertama meliputi kemanusiaan, menghormati hak, potensi, dan keunikan peserta didik. Yang kedua yaitu keadilan, memberikan layanan yang merata tanpa diskriminasi. Ketiga, keterpaduan yaitu melibatkan semua aspek pendidikan seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, keterbukaan yaitu administrasi dan proses terbuka dan akuntabel. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas yaitu pengelolaan yang hemat dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu prosedur manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan kebutuhan peserta didik. Kedua, penerimaan siswa. 3, pengelolaan data siswa. 4, monitoring dan evaluasi. 5, pelayanan pengembangan diri.
dan 6 kelulusan dan tindak lanjut. Selanjutnya untuk model manajemennya. Yang pertama yaitu model sentralistik, yaitu pengambilan keputusan terpusat di kepala sekolah, cocok untuk sekolah dengan jumlah siswa kecil dan organisasi sederhana. Yang kedua, model desentralisasi, yaitu wewenang dibagi kepada wali kelas, guru BK, dan tim manajemen lainnya, lebih fleksibel mendorong partisipasi semua pihak. Yang ketiga, model berbasis teknologi, yaitu pengelolaan data dan administrasi siswa berbasis aplikasi atau sistem informasi, efisien, mudah diakses, dan akurat. Dan yang keempat, model kolaboratif, yaitu melibatkan orang tua, guru, dan siswa dalam pengambilan keputusan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.